Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan fakta terdapat 52,3% anggota DPR RI periode 2014-2019 adalah pengusaha aktif. Kondisi ini syarat dengan potensi konflik kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian ICW, kebanyakan mereka duduk dalam komisi yang strategis, seperti Komisi 3, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 7, sehingga diduga kondisi itu syarat dengan konflik kepentingan. Peneliti dari ICW, Siti Juliantari, mengatakan seharusnya anggota DPR lebih terbuka mengenai latar belakang riwayat pekerjaan mereka dan harus ada aturan yang melarang anggota DPR melakukan atau memiliki bisnis yang terkait dengan jabatan dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Permasalahannya adalah anggota DPR sendiri tidak terlalu terbuka terhadap riwayat pekerjaannya. Jadi banyak kemudian beberapa pekerjaan yang disebutin itu hanya usaha di bidang pertanian, tapi dia nggak nyebutin apa usahanya dia, kemudian jabatannya seperti apa, itu juga sulit kami telusuri. Kemudian kami juga di sini belum melihat bagaimana kemudian hubungannya dengan usaha-usaha dari anak, istri, suami, atau saudaranya, itu juga belum terlihat seperti itu. Nah, secara umum ada dua rekomendasi paling tidak. Pertama, kami meminta anggota DPR ini bisa lebih terbuka terkait riwayat pekerjaannya seperti apa. Dan kedua, sampai saat ini kami juga masih belum melihat bahwa ada aturan yang melarang seorang anggota DPR agar tidak boleh memiliki jabatan atau memiliki aktivitas bisnis terkait dengan jabatan atau wewenangnya di DPR. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR adalah langkah memberangus badan anti rasuah itu. ICW mengimbau agar masyarakat terus mengawal rencana DPR melenyapkan KPK. ICW mengungkapkan sedikitnya ada 15 poin yang berpotensi melemahkan, bahkan akan membubarkan KPK. Di antaranya, penghilangan kewenangan KPK mengangkat penyidik di luar polisi dan jaksa. Revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR itu juga membatasi usia KPK hanya 12 tahun sejak revisi Undang-Undang itu disahkan. ICW menegaskan bahwa langkah DPR itu inkonsisten. Di satu sisi menyatakan ingin memperkuat KPK, namun di sisi lain berencana mengeluarkan produk revisi undang-undang yang berpotensi melemahkan KPK. Kalau memang dalihnya untuk memperkuat KPK maupun upaya pemberantasan korupsi, kenapa substansinya justru merefleksikan yang sebaliknya, gitu ya? Kami khawatir bahwa pihak-pihak yang mengusulkan gitu ya, atau bahkan membuat draft dari revisi Undang-Undang KPK ini adalah pihak-pihak yang patut diduga tidak pro dengan pemberantasan korupsi, atau dalam titik yang lebih ekstrim pro dengan koruptor gitu ya. Jadi kalau melihat substansi revisi Undang-Undang KPK yang beredar di masyarakat, ini betul-betul ingin bertujuan untuk membumi hanguskan KPK gitu, bukan cuma untuk. Pemirsa, usulan revisi Undang-Undang KPK di DPR kini mengundang pro dan kontra. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Gerindra, Weni Warrow, mengatakan revisi Undang-Undang KPK diperlukan jika revisi itu bertujuan meningkatkan kinerja KPK. Weni Warrow menilai KPK masih memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya masih tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, sehingga menurutnya KPK masih perlu didorong untuk mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar hingga tuntas. Politisi Gerindra itu berpendapat KPK harus mempunyai mekanisme penyidikan yang lebih baik, lebih transparan dalam penyadapan, dan mampu mengontrol kemungkinan penyidik menyalahgunakan kewenangannya. Yang paling prinsip di sini sebenarnya kan masalah penyadapan. Kalau hanya masalah kewenangan, saya kira semua sudah baik sekarang. Cuma kan ada mungkin ya, nggak tahu, instansi tertentu meminta supaya KPK melepaskan hal seperti itu. Itu nggak boleh. Yang paling krusial di sini yang tadi itu, bahwa KPK harus transparan dalam proses penyadapan. KPK harus pandai dalam teknik dan taktik penyidikan. Supaya pimpinan 5 ini jangan dikelabui oleh anak buah yang di bawah itu pandai-pandai itu. Mereka itu anak buah saya, pernah anak buah saya. Usulan 45 anggota DPR dari 7 fraksi untuk merevisi Undang-Undang KPK menuai penolakan dari masyarakat melalui media sosial.
Netizen kembali menggaungkan hashtag Save KPK dengan tujuan menolak upaya pelemahan KPK. Usulan pelemahan yang dimaksud diantaranya KPK harus dapat menghentikan proses penyidikan atau mengeluarkan SP3 dan umur KPK dibatasi 12 tahun sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan DPR bersama pemerintah. Dan pemirsa, berikut sejumlah kicauan dari para netizen yang menolak pelemahan KPK.